Yerinde görüyorsunuz. Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor. Niye? Dikkat etmiyorlar ha. Ama biz yerinde görüyorsunuz. Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor. Niye? Dikkat etmiyorlar ha. Ama biz de buna dikkat edeceğiz. Perdana Menteri Modi tak bergeming. Erdogan ancam bakal hancurkan kepala pasukan Kurdi jika tak keluar dari zona aman. Dilansir dari kontan.co.id, Perdana Menteri India Narendra Modi bereaksi dengan menentang aksi protes terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan baru. Undang-undang ini menawarkan kewarganegaraan kepada non-muslim dari 3 negara terdekat. Terkait hal itu, pemerintah India menegaskan akan melindungi setiap orang dari penganiayaan. Akan tetapi, para kritikus mengatakan hal itu adalah bagian dari agenda nasionalis Hindu untuk memarginalkan Muslim India. Modi mengatakan hukum tidak akan berdampak pada warga India termasuk Hindu, Muslim, Sikh, Jain, Kristen, dan Buddha. Dia juga mengatakan kepada para pendukungnya pada rapat umum hari Selasa bahwa pihak oposisi menyebarkan kebohongan dan desas-desus untuk memicu kekerasan dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menciptakan suasana yang penuh ilusi dan kepalsuan. Menteri Dalam Negeri Amit Shah menggemakan sentimen kepada media yang mengatakan baik pemerintah dan saya dengan teguh seperti batu menyatakan kami tidak akan mengalah atau tunduk pada aksi protes mengenai kewarganegaraan. Siapa yang melakukan aksi protes dan mengapa? Aksi demonstrasi menyebar di kota-kota seluruh India. Para pengunjuk rasa mengatakan hukum itu eksklusif dan melanggar prinsip-prinsip sekuler yang diabadikan dalam konstitusi. Mereka mengatakan iman seseorang seharusnya tidak dijadikan syarat kewarganegaraan. Sementara yang lain, terutama mereka yang tinggal di perbatasan, merasa takut dikuasai oleh pendatang baru dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Banyak demonstrasi yang dilakukan mahasiswa kurang fokus pada hukum itu sendiri, melainkan lebih pada dugaan kebrutalan polisi terhadap pengunjuk rasa. Ibu kota Delhi telah menyaksikan protes massal selama beberapa hari terakhir setelah protes mahasiswa yang dilakukan pada hari Minggu berubah menjadi aksi dengan kekerasan dan menyebabkan puluhan orang terluka. Seberapa keras aksi protes? Pada hari Selasa, sejumlah foto di daerah Selampur yang memiliki populasi muslim terbanyak menunjukkan kerumunan warga melakukan pelemparan batu terhadap petugas polisi yang menghadang. Polisi membalas aksi mereka dengan menembakkan gas air mata dan pentungan. Sementara itu, Mahkamah Agung menolak untuk mendengar petisi terhadap tindakan polisi di dalam Universitas Jamia Millia Islamia di Delhi, di mana pada hari Minggu mereka diduga menyerang siswa di dalam lingkungan kampus. Seorang pria yang terluka dalam protes pada hari itu mengatakan kepada BBC bahwa dia melihat polisi menembaknya dengan pistol atau revolver. Awal pekan ini, Modi telah berusaha untuk meredakan ketegangan dalam serangkaian tweet yang mengatakan ini adalah waktu untuk mempertahankan perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Undang-undang ini menawarkan amnesti kepada imigran ilegal non-muslim dari 3 negara tetangga Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Hal ini mengubah undang-undang kewarganegaraan India yang berusia 64 tahun yang saat ini melarang migran ilegal menjadi warga negara India. Undang-undang itu juga mempercepat jalan menuju kewarganegaraan India untuk anggota dari 6 komunitas minoritas agama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka berasal dari Pakistan, Afghanistan, atau Bangladesh. Syaratnya, mereka harus tinggal atau bekerja di India selama 6 tahun, bukannya 11 tahun, sebelum memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan. Pemerintah India
yang dipimpin oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata atau BJP mengatakan undang-undang ini akan memberi perlindungan kepada mereka yang melarikan diri dari penganiayaan agama. Namun para kritikus mengatakan bahwa agenda sebelumnya adalah meminggirkan 200 juta minoritas Muslim India yang kuat. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan kepada Kurdi di Suriah untuk segera menarik pasukannya dari zona aman di sepanjang perbatasan. Erdogan bahkan mengancam bakal menghancurkan kepala pasukan Kurdi yang tidak menarik diri dari zona aman yang telah ditentukan berdasar kesepakatan yang diperantarai AS itu. Erdogan memberi batas waktu kepada pasukan Kurdi di Suriah untuk meninggalkan zona aman hingga malam pekan depan. Jika penarikan tidak terjadi hingga Selasa malam, kami akan mulai dari mana kami berangkat dan melanjutkan dengan menghancurkan kepala para teroris, kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi di kota Kayseri, Anatolia Tengah. Turki telah sepakat untuk menangguhkan serangannya terhadap Kurdi di Suriah selama 5 hari dan mengakhiri serangan jika pasukannya dipimpin Kurdi telah menarik diri dari zona aman di perbatasan yang diusulkan melalui pembicaraan dengan Wakil Presiden AS Mike Pence di Ankara. Erdogan juga memberikan beberapa rincian dari pembicaranya dengan pihak AS, menambahkan bahwa Ankara menyetujui tenggat waktu 120 jam setelah permintaan awal 1 malam untuk penarikan. Jika janji-janji yang diberikan kepada negara kami tidak ditepati, seperti yang dilakukan di masa lalu, kami tidak akan menunggu dan memulai kembali operasi segera setelah batas waktu yang kami berikan berakhir, katanya. Erdogan mengatakan dia juga telah memberitahu Presiden AS Donald Trump tentang posisi Ankara selama melakukan pembicaraan telepon pada Jumat malam. Presiden Turki juga telah menjadwalkan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di resort Laut Hitam Sochi pada Selasa depan yang tumpang tindih dengan batas waktu 120 jam. Ankara menganggap menyelisih YPG Kurdi Suriah sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang terlarang, sebuah kelompok yang telah memerangi pemberontakan berdarah di Turki selama 35 tahun. Sebelumnya diberitakan, pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang dipimpin Kurdi menyatakan mereka bakal mematuhi gencatan senjata dengan Turki. Kami akan mematuhi gencatan senjata, tegas Komandan SDF Mazloum Abdi kepada televisi Kurdi seperti dikutip AFP Kamis 17 Oktober 2019. Namun, penundaan serangan itu hanya akan terjadi di area yang melingkupi Ras Al Ain dan Tal Abyad, 2 kota yang tengah dihantam operasi militer Turki. Organisasi Pemantau Orang Observatorium untuk HAM Suriah atau SOHR menyatakan masih terjadi baku tembak di Ras Al Ain meski terdapat kabar gencatan senjata. Pemimpin sayap politik Kurdi Saleh Muslim kepada televisi lokal menyatakan dia juga menyambut baik berita gencatan senjata tersebut, tapi dia menekankan Kurdi siap untuk mempertahankan diri dari segala serangan seraya, menambahkan mereka tidak ingin peperangan ini. Gencatan senjata adalah satu hal, yang menyerah adalah hal lain. Perdana Menteri Modi tak bergeming. Erdogan ancam bakal hancurkan kepala pasukan Kurdi jika tak keluar dari zona aman. Dilansir dari kontan.co.id, Perdana Menteri Narendra Modi bereaksi dengan menentang aksi protes terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan baru. Undang-undang ini menawarkan kewarganegaraan kepada non-muslim dari 3 negara terdekat. Terkait hal itu, pemerintah India menegaskan akan melindungi setiap orang dari penganiayaan. Akan tetapi, para kritikus mengatakan hal itu adalah bagian dari agenda nasionalis Hindu untuk memarginalkan Muslim India. Modi mengatakan hukum tidak akan berdampak pada warga India termasuk Hindu, Muslim, Sikh, Jain, Kristen, dan Buddha. Dia juga mengatakan kepada para pendukungnya pada rapat umum hari Selasa bahwa pihak oposisi menyebarkan kebohongan dan desas-desus untuk memicu kekerasan dan menggunakan kekuatan
sepenuhnya untuk menciptakan suasana yang penuh ilusi dan kepalsuan. Menteri Dalam Negeri Amit Shah menggemakan sentimen kepada media yang mengatakan